Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam situasi pandemi Covid-19, kalian harus tetap semangat ya. Jangan terlena oleh keadaan, karena jika terlena dengan keadaan, maka kita tidak akan maju dan kita akan ketinggalan. Baik, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan mengulang kembali pembahasan tatap muka minggu lalu yang sempat tertunda ya. Kalian silahkan simak materi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Di sini kita akan membahas beberapa soal tentang komposisi fungsi, inverse, dan fungsi kuadrat. Yang pertama, jika suatu fungsi f(x) sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan x plus 5, maka kalian disuruh menentukan fungsi komposisi dari f bundaran gx. Jadi dibaca f bundaran gx atau f komposisi gx. Kalian bisa membuka kembali materi komposisi fungsi dan fungsi inverse-nya. Materi ini ada di kelas 10 semester genap ya. Nah, di atas itu ada beberapa pola untuk f komposisi gx dan g komposisi fx. Baik, kita lanjutkan membahas soal yang pertama. Caranya adalah, karena yang ditanya adalah f komposisi gx, maka kita uraikan menjadi f gx. Fungsi f-nya tetap, kalian substitusikan fungsi gx yang diketahui pada soal. Fungsi gx-nya adalah x plus 5. Lalu kita komposisikan dengan fungsi f. Nah, x pada fungsi f kita ganti dengan fungsi gx-nya. Jadi, Ibu ulang sekali lagi, x pada fungsi f kita ganti dengan fungsi gx-nya. Bisa dilihat pada baris sebelumnya. Maka, fungsinya berubah menjadi x plus 5 ditambah 2. X plus 5 ditambah 2. Lalu kita sederhanakan, kita hilangkan kurung, maka hasilnya menjadi x plus 7. Jadi, rumus komposisi f bundaran gx atau f komposisi gx sama dengan x plus 7. Kemudian soal nomor 2. Jika diketahui fungsi fx-nya sama dengan x dikurang 2 dan fungsi gx-nya sama dengan 2x ditambah 3, maka tentukan rumus komposisi g bundaran fx. Caranya seperti yang nomor 1. Hanya di sini dimulai dari dengan mensubstitusi fungsi f-nya. Jadi fungsi f-nya kita substitusikan yaitu x dikurang 2. Lalu kita komposisikan dengan fungsi g pada soal. Perhatikan fungsi g pada soal. Fungsi g-nya adalah 2x plus 3. Ulang sekali lagi, kita komposisikan dengan fungsi g. Fungsi g pada soal 2x plus 3. Maka x pada fungsi g kita gantikan dengan fungsi f-nya. Fungsi f-nya adalah x dikurang 2. Bisa dilihat pada baris sebelumnya. Sedangkan 2, koefisien yang mengikuti variabel x pada fungsi gx dan konstanta 3 itu tetap. Ulang, jadi koefisien 2 pada variabel x dan konstanta 3 pada fungsi g tetap. Jadi yang kita ganti adalah x-nya pada fungsi gx. Kita gantikan dengan fungsi fx. Bisa dilihat pada baris sebelumnya. Sehingga hasil komposisinya adalah 2 dalam kurung x dikurang 2 tutup kurung ditambah 3. Lalu kita sederhanakan, ini sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Jadi yang di luar kita kalikan satu per satu dengan yang di dalam tanda kurung. Jadi hasilnya menjadi 2x. 2x dari mana? 2 dikali x, kemudian dikurang 4, yaitu 2 dikalikan negatif 2, plus 3. Lalu kita sederhanakan kembali. 2x tetap, negatif 4 ditambah 3, kita operasikan hasilnya negatif 1. Sehingga rumus komposisi g bundaran fx sama dengan 2x dikurang 1. Lalu bagaimana jika diketahui nilai x-nya? Seperti soal nomor 1 dan soal nomor 2, contohnya ada di soal nomor 3. Pada soal nomor 3, itu yang ditanya adalah nilai dari hasil komposisi f bundaran G1.
Jadi karena dia ditanyakan F bundaran G, maka seperti contoh nomor 1 bisa dilihat pada layar di YouTube channel kalian masing-masing di rumah. Kita uraikan sesuai dengan pola yang ada. F bundaran GX yaitu FGX. Pertama kita substitusikan fungsi GX-nya yang paling kanan ya. Hasilnya bisa dilihat pada layar. Lalu kita komposisikan dengan fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah X dikurang 5. X-nya itu kita ganti dengan fungsi GX. Fungsi GX-nya tadi adalah X kuadrat dikurang 1. Sedangkan negatif 5 pada fungsi F-nya tetap. Setelah disederhanakan hasilnya menjadi X kuadrat dikurang 6. Jadi kesimpulannya nilai dari hasil komposisi F bundaran G1 sama dengan X kuadrat dikurang 6. X-nya kita ganti dengan 1, maka hasilnya menjadi 1 kuadrat dikurang 6 sama dengan negatif 5. Next, pada soal nomor 4. Silakan. Oke. Pada soal nomor 4, ini diketahui rumus komposisi fungsi dan salah satu fungsinya. Ditanyakan fungsi yang lain. Nah, di sini kalian harus mengingat kembali bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Karena pada soal-soal ujian akhir sekolah itu kemungkinannya bisa ditanyakan rumus komposisinya, bisa ditanyakan salah satu fungsi jika diketahui rumus komposisi dan salah satu fungsi yang lain, juga bisa ditanyakan tentang permasalahan kontekstual yang terkait dengan materi fungsi komposisi ya. Baik, kita lanjutkan. Caranya bagaimana jika diketahui rumus komposisinya dan salah satu fungsi kemudian ditanya fungsi yang lain? Nah, seperti pembahasan sebelumnya di nomor 1 dan nomor 2 tadi, jika yang diketahui adalah F bundaran GX, maka kita uraikan menjadi FGX. Lalu kita substitusikan rumus komposisi fungsinya. Kebetulan sudah diketahui pada soal, yaitu 2X kuadrat ditambah 4 sama dengan FGX. Nah, di sini yang ditanya GX-nya. GX-nya tetap ya, karena memang GX-nya belum diketahui, dia masih dalam bentuk variabel. Lalu langkah berikutnya kita komposisikan dengan fungsi F. Fungsi F-nya adalah X dikurang 2. Maka X-nya tadi kita gantikan dengan fungsi sebelumnya. Fungsi sebelumnya apa? GX. Maka karena fungsi GX-nya tetap dalam GX, ya X pada fungsi F tadi tetap kita ganti GX. Dan negatif 2-nya tetap. Kemudian kita uraikan GX sama dengan 2X kuadrat ditambah 4 ditambah 2. Nah, plus 2 itu dari mana? Negatif 2 di ruas kanan tadi kita kelompokkan di ruas kiri. Nah, biar mudah menguraikan, menyederhanakan, GX sengaja Ibu letakkan di sebelah kiri ya. Nah, maka setelah kita kelompokkan, hasil akhirnya fungsi GX-nya adalah 2X kuadrat ditambah 6. Jadi jika diketahui rumus komposisi fungsi dan salah satu fungsinya ditanyakan fungsi yang lain, caranya seperti ini. Untuk beberapa permasalahan atau beberapa soal yang terkait diketahui rumus komposisinya dan salah satu fungsi ditanya fungsi yang lain, bentuknya macam-macam ya, tidak seperti yang nomor 4 saja. Misalkan diketahui rumus komposisi fungsinya adalah F bundaran GX. Nah, fungsi yang lainnya diketahui GX, jadi kebalikan dari soal nomor 4. Yang ditanya adalah fungsi Fx. Kurang lebih caranya sama ya, tapi ada beberapa hal dalam penyederhanaannya berbeda. Lanjut untuk yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini mungkin agak ditarik ya. Yang nomor 5 ini salah satu contoh soal permasalahan kontekstual yang terkait dengan komposisi fungsi ya. Diketahui sebuah industri kue kering menggunakan tepung, telur, dan mentega sebagai bahan baku pabrik tersebut. Pabrik tersebut memproduksi kue kering melalui 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 menghasilkan adonan bahan baku, tahap 2 menghasilkan kue kering yang siap untuk dikemas. Pada tahap 1, berat adonan yang dihasilkan mengikuti fungsi Fx sama dengan 1,2x. Pada tahap 2, kue kering yang dihasilkan mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,8x. Maka komposisi fungsi yang menyatakan proses pembuatan kue kering tersebut adalah, nah, dalam materi komposisi fungsi yang diuraikan adalah fungsi setelahnya ya.
Jadi kita menggunakan pola yang kedua, yaitu G komposisi fx ya. Sekali lagi, tipe-tipe soal seperti ini kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu G komposisi fx, di mana G komposisi fx sama dengan gfx. Seperti biasa kita turunkan fungsi f-nya. Fungsi f-nya tadi pada soal adalah 1,2 ya, seharusnya 1,2, di situ mungkin ada keliruan ya. Fungsi f-nya seharusnya 1,2x. Lalu kita komposisikan dengan fungsi g, sedangkan fungsi g-nya adalah 0,8x. Nah, nanti x pada fungsi g tersebut kita ganti dengan fungsi f. Fungsi f-nya tadi berapa? 1,2x. Jadi hasilnya 1,2 dikalikan 0,8x. Diulang ya, 0,8 kalikan 1,2x. Jadi pada tampilan layar yang kalian simak, kalian lihat itu ada keliru tempat ya. Namun hasilnya setelah kita sederhanakan sama-sama dikali ya, tetap sama, yaitu 0,96x. Jadi komposisi fungsi yang menyatakan proses pembuatan kue kering adalah 0,96x. Berikutnya, next. Nah, yang berikutnya adalah rumus fungsi inverse ya. Jadi fungsi inverse itu ada dua pola juga, yaitu f bundaran g inverse sama dengan g inverse komposisi f inverse x. Yang kedua, g komposisi f inverse sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Nah, di sini jangan sampai keliru, Ibu ingatkan kembali anak-anak Ibu, sekilas seperti fungsi komposisi ya rumusnya, tapi jangan sampai terbalik. Jika f komposisi gx itu diuraikan menjadi fgx. Tapi kalau f komposisi g inverse itu sama dengan g inverse komposisi f inverse x. Demikian pula untuk yang komposisi g bundaran f ya. Nah, untuk menyelesaikan fungsi inverse itu ada dua pola ya. Yang Ibu kenalkan di sini dua pola, sekalipun ada beberapa pola yang lain ya. Bagaimana kalau fungsi tersebut dalam bentuk akar, bagaimana kalau fungsi tersebut dalam bentuk kuadrat, itu masing-masing memiliki penyelesaian inverse ya. Di sini yang umum muncul pada soal-soal ujian akhir sekolah itu ada dua pola. Yang bentuk linear, fungsi bentuk linear yang pertama yaitu fx sama dengan ax plus b, maka inverse fungsinya adalah x dikurang b dibagi a. Yang kedua bentuk rasional, di mana fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, maka inverse-nya adalah negatif dx plus b per cx dikurang a. Next. Nah, di bawah ada contoh, ini soal Ibu ambil dari soal dekomposisi fungsi. Ibu mungkin akan membahas satu soal saja, selebihnya bisa dikembangkan dengan melihat pola yang ada ya. Ibu yakin kalian bisa, harus dicoba ya. Karena kalian sudah mendapatkan bekal materi ini ketika di kelas 10 2 tahun yang lalu ya. Jika suatu fungsi fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan x plus 5, maka tentukanlah rumus inverse dari fungsi f bundaran g atau f bundaran g inverse x. Nah, ada dua cara dalam menyelesaikan ya. Masih bisa langsung menentukan komposisinya, lalu hasil akhirnya kita inverskan mengikuti pola inverse yang ada di atas tadi, atau masing-masing fungsi kita inverskan lalu kita ikuti pola inverse yang ada. Diulang ya, ada dua cara dalam menyelesaikan fungsi inverse. Yang pertama, bisa kita uraikan melalui fungsi komposisinya, lalu hasil akhir kita inverskan fungsinya mengikuti pola fungsi inverse 2 di atas tadi. Cara kedua, bisa diinverskan masing-masing fungsi yang ada, lalu kita inverskan sesuai rumus komposisi inverse-nya ya. Jadi kalau kalian masih bingung, nanti coba disimak baik-baik ya. Mudah-mudahan kalian tidak bingung, karena memang kalian sudah mendapatkan materi ini 2 tahun yang lalu ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi diketahui fungsi f-nya adalah x plus 2. Nah, di sini Ibu menggunakan cara yang masing-masing fungsi diinverskan. Nah, inverse dari fungsi f ini adalah bentuk fungsi linear. Jadi fungsi f-nya dengan fungsi g-nya dua-duanya fungsi linear. Jadi dia inverse-nya adalah x dikurang b dibagi a. X-nya tetap, b-nya pada fungsi f itu plus 2. Karena rumusnya min b berarti menjadi x dikurang 2 per a, a-nya 1. Sehingga inverse dari fungsi f adalah x dikurang 2.
Berikutnya yang inverse fungsi G. Fungsi G-nya juga fungsi linear, jadi pola inverse-nya sama, X dikurang B dibagi A. Maka sama dengan X dikurang 5 dibagi 1 sama dengan X dikurang 5. Nah, lalu Ibu masukkan dalam rumus inverse dari fungsi komposisinya. F bundaran G X inverse sama dengan G inverse dikomposisikan dengan F inverse X. Nah, caranya sama dengan pada saat kita mengkomposisikan fungsi tadi ya. F bundaran G X inverse sama dengan G inverse komposisi F inverse. G inverse-nya tetap, kita substitusikan fungsi F inverse-nya. F inverse-nya adalah X dikurang 2. Ulang, F inverse-nya adalah X dikurang 2, bisa dilihat penyelesaian di atas. Lalu kita komposisikan dengan fungsi G inverse. Fungsi G inverse-nya adalah X dikurang 5. Jangan lupa X-nya kita ganti dengan fungsi inverse sebelumnya. Fungsi inverse sebelumnya adalah fungsi F, ya. Nah, maka X tadi kita ubah menjadi X dikurang 2 dan dikurang 5. Dikurang 5-nya itu miliknya fungsi G inverse dan itu tetap. Lalu kita sederhanakan, kita hilangkan tanda kurungnya menjadi X dikurang 2 dikurang 5, maka hasilnya menjadi X dikurang 7. Jadi Ibu menggunakan penyelesaiannya dengan cara masing-masing fungsi Ibu inversekan, ya. Lalu Ibu komposisikan sesuai pola inverse yang ada. Nanti kalian bisa mencoba di rumah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana kalau kita komposisikan terlebih dahulu, baru hasil akhirnya kita inversekan. Apakah sama atau tidak? Insya Allah sama, ya. Maka kalian silakan coba kebenarannya apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, ya. Next. Pada soal berikutnya. Nah, materi berikutnya kita masuk pada materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Stop ya. Fungsinya tidak muncul ya. Oh, yang ya. Di sini ada ya nggak apa-apa. Bisa kembali ke soalnya tadi, persamaan sumbu simetri boleh. Oke, mungkin equation-nya lari ya. Baik, Bu. Persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat X kuadrat dikurang 6X plus 8. Ya, kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya dari jawaban yang Ibu tayangkan ya. Karena di situ koefisien A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya 8. Berarti fungsi kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 6X plus 8. Nah, di sini pertanyaannya adalah sumbu simetri. Jangan lupa sumbu simetri ini bagi 2, bagi menjadi sama besar ya. Jadi cara menentukan persamaan sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan negatif B dibagi 2A, yaitu negatif dibagi B, B-nya negatif 6 dibagi 2 kali A-nya 1, sehingga hasilnya menjadi negatif kali negatif 6 positif 6 dibagi 2 yaitu 3. Ini sangat mudah sekali ya. Nah, apabila kalian nanti disuguhkan oleh soal tentang koordinat titik balik, sama ya, koordinat titik balik atau titik puncak, itu langkah-langkahnya pertama menentukan nilai sumbu simetrinya, karena dia nilai X ya, lalu nilai Y-nya dari mana? Ada 2 pola, yang pertama substitusi nilai X sumbu simetri ke fungsi kuadratnya, atau dengan rumus negatif diskriminan per 4A. Ya, kalian harus ingat kembali rumus diskriminan ya, di materi persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 1 ya, atau semester ganjil. Soal berikutnya, yang terakhir. Nah, di sini kalian disuruh menentukan persamaan fungsi kuadratnya apabila diketahui kurva parabola. Ya, langkah-langkahnya ada banyak langkah ya, ada banyak strategi. Di sini Ibu pertama dengan uji titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ya, kadang-kadang 2 langkah ini tidak ketemu, masih belum bisa menentukan opsi mana yang tepat sesuai dengan kurva parabola yang ada. Maka kita lanjut ke uji yang berikutnya, persamaan sumbu simetri. Biasanya uji ketiga itu sudah mengindikasikan jawaban yang tepat, yang sesuai dengan grafik fungsi kuadrat yang ada. Baik, kalian boleh perhatikan grafik parabola yang ada. Di situ pada sumbu Y ada titik potong 0, negatif 8. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 8. Makanya dikatakan grafik memotong sumbu Y, ya. X-nya 0. Nah, kita coba ujikan ke semua fungsi kuadrat pada option A sampai E. Nah, ternyata yang memenuhi adalah option A dan option C saja.
Y-nya sama dengan negatif 8, sedangkan option B, D, dan E tidak memenuhi. Kalau option B positif 8, tidak sesuai titik potong yang ada pada kurva parabola, option D positif 2, option E-nya negatif 2, jadi tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah option A dan option C. Karena masih ada 2 option yang memenuhi, belum menemukan jawaban tunggal, maka kita lanjut uji titik potong berikutnya, yaitu uji titik potong terhadap sumbu X. Bisa dilihat pada kurva parabolanya. Yang di sebelah kanan itu titik potong terhadap sumbu X-nya adalah titik 2,0. Dan yang sebelah kiri sumbu Y itu negatif 4,0. Next ke bawah. Nah, di sini ada catatan ya, hanya option A dan C saja yang diuji ya. Karena memang tadi pada uji pertama kita sudah menemukan 2 opsi saja, maka uji yang berikutnya terbatas pada 2 opsi tersebut ya. Kalau kita melebar pada opsi yang lain, nyata tidak akan ketemu jawabannya ya. Pada opsi A, Y sama dengan X kuadrat plus 2X dikurang 8 itu fungsi kuadratnya ya pada opsi A. Nah, syarat titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya 0, maka 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 atau X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan ini bentuk persamaan kuadrat. Jangan lupa untuk menentukan nilai X1 dan X2 kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna maupun dengan menggunakan rumus ABC. Di sini Ibu menggunakan cara pemfaktoran. Jika dikali negatif 8 dijumlah 2, berapa nilainya? Oh, ternyata 4 dan negatif 2. Nah, mohon peserta didik untuk kelas 3 bahasa mengingat kembali bagaimana cara menentukan nilai X1, X2 atau akar-akar pada PK ya. Nah, X plus 4 sama dengan 0. Kita tentukan nilai pembuat nolnya ya. Atau X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah X-nya negatif 4, Y-nya tadi 0. Jadi negatif 4,0 dan 2,0. Nah, uji pada option A sudah memenuhi. Nah, insya Allah yang option C tidak memenuhi. Tapi kalau kita mau lebih valid lagi jawabannya, kita harus uji kedua-dua option tersebut. Dan di situ pada layar sudah kalian bisa lihat ternyata uji yang option C tidak memenuhi. Next, soal yang terakhir. Yang terakhir ini menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Jika diketahui persamaan kuadrat lamanya 2X kuadrat dikurang 3X plus 4 sama dengan 0. Ya, caranya itu dengan mensubstitusi ya. Mensubstitusi akar-akar tadi pada masing-masing variabel persamaan kuadrat. Tipsnya adalah jika plus maka kita ganti min, jika min kita ganti plus. Nah, kita misalkan bahwa P sama dengan Q itu sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X. Jadi sama-sama akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Maka setelah kita substitusi hasilnya 2 kali X dikurang 2 kuadrat dikurang 3 kali X dikurang 2 ditambah 4 sama dengan 0. Next. Berikutnya yang di bawah. Ya, setelah kita uraikan hasil akhirnya adalah 2X kuadrat dikurang 11X ditambah 18 sama dengan 0. Nah, di sini pada tatap muka hari ini kita sudah membahas beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom yang merupakan prediksi kisi-kisi ya, prediksi untuk ujian akhir sekolah tahun 2020-2021 ya. Kita sudah membahas 4 materi ya, mulai dari fungsi komposisi, kemudian fungsi inverse, lalu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, selebihnya kalian boleh belajar secara mandiri. Ibu harap dengan penjelasan Ibu hari ini kalian bisa lebih paham lagi dengan apa yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baik, mungkin itu saja dari Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian lanjutkan dengan diskusi di laman atau forum Classroom ataupun di WA grup kelas ya. Jangan lupa sebelum Ibu akhiri, situasi pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat ya. Kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ingat 5M. Yang pertama adalah menggunakan masker secara benar, boleh diganti dengan face shield seperti yang Ibu gunakan ini. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter ya.
menghindari kerumunan jika kalian ada di luar, dan mengurangi, yang kelima ya, mengurangi aktivitas jika kalian tidak terlalu penting untuk keluar. Jadi stay at home. Barangkali itu yang bisa Ibu ingatkan, tidak kurang-kurangnya mari Ibu selalu mengingatkan, dan jangan lupa kita selalu berdoa semoga kita terhindar dari wabah COVID-19 yang sudah melanda di seluruh dunia ini ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.